Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dengan rubrik hukum, properti, dan konstruksi. Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai perhimpunan pemilik penghuni satuan rumah susun. Mengapa hal ini penting dibahas? Ada beberapa pemberitaan di mana terjadi perselisihan antara pemilik apartemen dengan pelaku pembangunan apartemen. Biasanya perselisihan itu dipicu oleh pengelolaan apartemen, ya, mengenai biaya pengelolaan apartemen. Nah, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola apartemen? Untuk itulah materi ini dibahas. Perhimpunan pemilik penghuni satuan rumah susun merupakan satu badan hukum yang beranggotakan pemilik dan penghuni. Ya. Apa arti penting keberadaannya? Seperti diketahui, kepemilikan atas suatu apartemen mempunyai karakter yang berbeda dengan kepemilikan rumah tapak, baik rumah tunggal maupun rumah deret. Apabila rumah tapak, pemilik rumah ya pemilik kapling tanahnya, pemilik bangunannya, pemeliharaan dan perawatan merupakan tanggung jawabnya. Berbeda dengan kepemilikan atas suatu apartemen, selain pemilik memiliki unit apartemen, pemilik juga memiliki bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Nah, sehubungan dengan kepemilikan bersama inilah arti penting adanya P3 SRS. Arti pentingnya untuk apa? Yang pertama, P3 SRS lah yang bertanggung jawab untuk mengelola bangunan apartemen. Mengelola dalam arti merawat dan memelihara. Untuk pengelolaan ini memang P3 SRS dapat membentuk atau menunjuk pengelola profesional, ya. Ini suatu badan hukum karena mengelola bangunan gedung membutuhkan kemampuan di bidang teknis bangunan seperti elektrikal, plumbing. Yang kedua, arti pentingnya untuk memperpanjang atau memperbarui hak atas tanah. Seperti diketahui, apabila apartemen dibangun di atas tanah hak guna bangunan atau hak pakai, dapat dilakukan perpanjangan dan dapat dilakukan pembaruan. Yang ketiga, arti pentingnya untuk melakukan peningkatan kualitas bangunan apartemen. Ya, usia bangunan itu ada batasnya, perlu peningkatan kualitas, baik itu penguatan struktur atau pembongkaran sampai pembangunan kembali. Dan ini juga pihak P3 SRS dapat menunjuk pihak profesional yang punya kemampuan untuk melakukannya. Nah, yang menjadi pertanyaan penting adalah kapan P3 SRS itu dibentuk? P3 SRS dibentuk paling lambat 1 tahun sejak penyerahan pertama unit apartemen. Penyerahan pertama unit apartemen itu dalam arti penyerahan secara yuridisnya dan juga penyerahan nyatanya. Penyerahan nyata ditandai dengan penyerahan unit apartemen. Serahkan kuncinya. Sedangkan penyerahan yuridisnya ada balik nama, ya, balik nama dari pihak pelaku pembangunan kepada pembeli, baik itu berupa SHM Sarusun atau SKBG Sarusun. Nah, ini dapat dilakukan apabila sudah ada pengesahan pertelaan. Jadi 1 tahun paling lambat setelah penyerahan pertama itu harus dibentuk P3 SRS. Tentu sebelum 1 tahun terbentuk itu ada langkah-langkah awal, misalnya 6 bulan sebelumnya harus ada pembentukan panitia musyawarah. Bagaimana prosedur pembentukan P3 SRS akan dibahas pada seri yang lain. Kemudian yang juga penting adalah kapan penyerahan pertama itu dapat dilakukan, karena biasanya ini juga menimbulkan sengketa. Belum bisa diserahkan berhubung unit apartemennya belum terjual semua atau belum terbangun semua. Nah, ini undang-undang sudah memberikan kepastian dalam rangka memberikan pelindungan kepada pembeli atau pemilik apartemen. Jadi apabila dalam suatu tanah bersama dibangun beberapa tower apartemen, nanti harus ada pernyataan pembangunannya dilakukan berapa tahap, dan setiap tahap maksimal 3 tahun. Misalnya saja ada 6 tower apartemen, setiap tahap 2 tower apartemen. Maka 2 tower yang pertama ini paling lambat 3 tahun sudah harus selesai pembangunannya. Di awal tentu pihak pelaku pembangunan sudah mengajukan akta
pemisahan ya untuk tanah bersama, bagian bersama, benda bersama ya sudah disahkan pemisahannya untuk keseluruhan unit apartemen, tetapi nanti pertelaannya dilakukan per tahapan ya. Jadi tahap pertama sudah selesai, jadi 2 bangunan apartemen selesai ya. Masing-masing bangunan apartemen ini dilakukan pertelaan. Dengan adanya pertelaan maka sudah dapat juga dilakukan akta jual beli dengan syarat juga sertifikat layak fungsi bangunan gedung untuk kehandalan bangunan gedung sudah ada. Jadi ada batasan waktunya 3 tahun sejak dimulai sudah harus ada penyerahan ya kepada pembeli atau pemilik. Kemudian 1 tahun setelah penyerahan sudah harus terbentuk P3RS sehingga dapat memberikan kepastian. Demikian penjelasan pada kesempatan ini. Apabila ada pertanyaan dapat menghubungi Rubrik Hukum Properti dan Konstruksi dan di sana ada nomor yang dapat dihubungi. Terima kasih. Salam dari kami Rubrik Hukum Properti dan Konstruksi.